Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Pertama-tama, apa sih kejujuran itu? Kejujuran dalam keluarga sangatlah penting, apalagi untuk anak-anak dan orang tua. Kejujuran merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Jadi orang tua maupun anak harus berperilaku jujur karena kejujuran itu tadi merupakan fondasi bagi kehidupan. Nah, apabila seseorang berdusta, maka dia akan tidak mendapat kepercayaan lagi. Tadi kata mbaknya masukkan vanila sebanyak badang. sebanyak-banyaknya. Oke. Kurang ini. Enak. Tambah lagi biar wangi. Ya nggak, Anta? Rara nungguin ya. Iya, lanjut yuk. Tadi sampai mana kita? Bentar ya, bentar. Kita akan masukkan vanilla essence sebanyak 2 sendok teh. Jangan kebanyakan ya, sis. Nanti pahit loh. Pahit. Nah, Ra, ini adonannya udah jadi. Iya. Tinggal kita masukin oven. Bismillah. Bismillah. Kok gini ya? Coba dicicipin dulu. Bismillah. Dicicipin. Astagfirullah. Pahit ya? Perasaan vanilanya cuma 2 sendok kok. Apa Rara jujur aja ya? Apa tadi ada yang kelewat? No. Rara harus berani. Uma, kuenya jadi pahit. Itu gara-gara Rara. Oh. Rara udah gak sabar. Jadi Rara masukin sendiri baking powder sama vanilla sebanyak-banyaknya, Uma. Maafin Rara ya, Uma. Namanya juga pertama kali belajar bikin kue. Gagal itu biasa, Ra. Kalau mau berhasil, harus pakai takaran yang benar. Dan yang paling penting, harus Sabar. Iya. Makasih ya. Rara udah jujur sama Uma. Berani mengakui kesalahan. Iya, Uma. Sebagai hadiah, mau nggak kita bikin kue lagi? Beneran, Uma? Lanjut kepada materi yang kedua, yakni adil. Nah, adil di sini adalah adil memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Menegakkan keadilan tanpa
syarat apapun. Contoh dari keadilan tersebut yakni misalkan ada seseorang melakukan hal yang mengakibatkan kerusakan pada orang lainnya, misalkan dia membunuh temannya tanpa disengaja ataupun sengaja. Nah, tanpa sengaja pun ada hukuman. Kalau menurut pasal 359 KUHP, orang yang membunuh tanpa sengaja akan dihukum 5 tahun penjara. Kalau menurut apalagi orang yang merencanakan membunuh, itu pasti ada hukumannya. Jangan, misalkan seseorang itu menjadi jaksa, maka dia harus berperilaku adil. Apabila hukumannya 5 tahun penjara, maka wajib harus dihukum 5 tahun penjara. Jangan misalkan disogok. Ya, sekarang maraknya penyogokan karena orang membutuhkan uang. Padahal hal tersebut sangatlah tidak dianjurkan karena orang yang berperilaku tidak adil sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada di sebuah hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan. Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. Nah, begitu dianjurkannya oleh Allah agar kita berperilaku adil. Berperilaku adil juga wajib kita terapkan sebagai anak peserta didik, bahkan orang tua pun wajib mempunyai sifat adil. Misalkan contoh dari berperilaku dari orang tua adil kepada anaknya, dia mempunyai anak 3 orang atau 2 orang, yang satu masih SD, yang satu SMP. Nah, uang jajan tersebut pasti berbeda karena waktu belajar SD dan SMP itu berbeda. Maka misalkan kita memberikan kepada anak yang SD 5.000, sedangkan anak SMP 10.000. Jadi di mana letak keadilan orang tua? Letak keadilannya ada di pemberian uang tersebut. Karena misalkan kita menyamakan memberikan uang terhadap anak SD 10.000 juga sama dengan SMP, maka bagi anak yang SMP tersebut tidak adil karena dia sekolah lama daripada sekolah SD jam pulangnya. Memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8.
Nah, begitu pentingnya berperilaku adil dan jujur, sebagaimana yang telah dijelaskan dari dalil nakli tadi, bahwa orang berperilaku adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Maka begitu digambarkan seseorang yang berperilaku adil dan takwa, berperilaku adil dan jujur, digambarkan orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Orang yang takwa itu dekat dengan Allah. Maka jadinya orang yang jujur dan adil sangat dekat dengan Allah. Dari ayat di atas yang Quran Surah Al-Maidah ayat 8 tadi menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dan menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pula harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya meskipun menguntungkannya. Nah, lanjut kepada materi yang terakhir yakni memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Berperilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini, sebab pada usia dini seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih oleh orang tuanya, yang sangat berperan penting dalam mendidik anak-anak untuk jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran dan keadilan seorang guru juga akan dicontoh oleh murid-muridnya di lingkungan sekolahnya. Maka kewajiban orang tua memberikan contoh di lingkungan keluarga, sedangkan guru mencontohkan di lingkungan sekolah, dengan tujuan agar anak tersebut selalu berperilaku jujur dan adil, entah kepada orang tua maupun guru ataupun dengan teman sebayanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 3, yakni mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan tersebut. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.